وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tema pertama, ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi SAW bergembira. Ini gembira ini harus terus-terusan loh, dari mulai pertama sampai akhir. Jangan cuma gembira pas pertama, di tengahnya mulai sebel, terakhirnya mulai anyel. Kenapa kok sebel, anyel, THR belum cair gitu. Ya itu sebuah masalah, tapi masalahnya jangan kemudian dikaitkan dengan Ramadan. Sama sering yang saya contohkan, kenapa kamu kok sebel? Kelihatan mukamu murung gitu, karena nggak bisa ngerokok gitu kan. Kita belum ngomongkan hukum rokoknya ya, halal haramnya ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai gitu loh, ketidakbisaan kita menjalankan atau melakukan kesenangan kita di bulan Ramadan karena kondisi puasa itu kemudian menyebabkan kita sebel dengan puasanya itu. Nah ini yang perlu diwanti-wanti. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, atakum Ramadan, mendatangi kalian Ramadan, saharun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Jadi kalau dikatakan keberkahan dan dikatakan bulan, berarti dari awal sampai akhir banyak berkah. Cari itu keberkahannya. Cari rahmat Allah di situ, cari ampunan Allah di situ, cari pahala dari sisi Allah di situ, cari surganya Allah di situ gitu. Nah, kemudian di bulan yang berkah itu faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Allah wajibkan buat kalian puasa di dalamnya. Nah, rahmatnya apa? Ketika kita menjalani Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka gitu. Jadi pintu langit yang dibuka, pintu nerakanya ditutup. Pintu langit di sini ya adalah pintu-pintu yang kemudian di sana banyak malaikat bersemayam gitu. Dan malaikat jumlahnya jutaan, mungkin miliaran itu. Karena ada di atas ars, di atas langit, itu namanya Baitul Ma'mur, sebuah masjid atau tempat ibadah yang dimasuki oleh malaikat setiap hari 70.000 malaikat, dan mereka ketika masuk nggak keluar lagi. Jadi umpama di bumi itu ada Mekah atau Ka'bah itu, maka di langit itu ada Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Dan nanti dalam hadis tentang malaikat, di langit itu tidak tersisa tempat sejengkal kecuali ada malaikat yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pintu langit dibuka, ini menunjukkan Allah siap menerima doa-doa setiap orang yang dipanjatkan dari bumi. Makanya berdoa aja, walaupun mungkin nggak Allah kabulkan sekarang. Karena yang namanya doa itu Allah lebih tahu kapan akan dikabulkan dan mana yang lebih baik buat kita. Selalu saya contohkan gitu kan, kamu misal masih muda, maunya sih ngomong ke bapakmu minta motor yang gede gitu kan, pengennya dibelikan sesuai yang mbok mau gitu. Tapi bapak mungkin tahu gitu, ini anak kalau tak belikan motor itu nanti ngebut, kecelakaan. Akhirnya sama bapaknya dibelikan motor yang biasa, tapi mungkin ya toh, karena ada dananya akhirnya disiapkan dibelikan rumah. Ternyata habis kamu lulus kuliah misal, ini yang misal jenenge misal yo iso iso tenan iso ora gitu kan. Tapi saya pengen menunjukkan bedanya bapak yang bijak sama bapak yang nggak bijak gitu loh. Nah, bapak yang bijak itu ngerti nih anak ya aneh dalan ya, kemudian nggak dibelikan motor yang gede itu, tapi kemudian dana yang ada dibelikan rumah misal gitu, atau dibelikan sawah, yang nanti begitu anaknya udah lulus kuliah kemudian nikah, kemudian dikatakan iki loh rumahnya udah cepak, udah cemepak pakaian gitu. Ini bapak yang bijak. Bapak yang nggak bijak enggak, kalau anaknya gagah naik numpak motor gede, belikan ya ayaan celakaan mati, gagal otak atau mati ya, maka kalau bisa mengulang lagi waktu bapak itu, mungkin kalau ditanya ya dia nggak akan mau memberikan anak itu motor yang dimaksud. Nah, maka kembali ke situ, Allah juga lebih tahu daripada kita dan lebih tahunya bapak kita tentang kita gitu loh. Sehingga kalau Allah mengatakan semua doa di bulan Ramadan melalui nabinya, semua doa di bulan Ramadan akan dikabulkan gitu kan, maka berdoa aja gitu. Tiap hari minta Allah gitu. Tiap hari minta Allah apa aja gitu kan. Minta anak yang soleh walaupun belum punya ibunya gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena yang namanya permintaan kan bisa dikabulkan berapa waktu yang akan datang. Maka kalau kamu minta sekarang, barangkali nanti pas kamu memang benar-benar sudah siap nikah ya, barangkali segera dapat itu kan. Maka ini yang perlu dipahami.
Kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian wa tughallu fihi maratus syayatin. Dan kemudian setan-setan itu dibelenggu gitu. Dan di sini dikatakan maradus syayatin gitu. Yaitu apa namanya? Yaitu setannya itu yang kemudian dibelenggu. Sehingga ya harapannya orang-orang itu bisa kemudian semangat dalam beribadah. Maka kita dapati banyak orang yang kemudian ke masjid, ringan untuk beribadah, ringan untuk baca Quran, gitu kan. Karena setan yang biasa bisiki nggak ada. Atau kalaupun ada, minim sekali. Gitu kan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, maksud sayatin di sini yang dibelenggu adalah setan-setan yang kategori bos-bosnya, kategori orang apa setan-setan yang pentolan-pentolannya. Walaupun ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Nah, yang miris adalah ketika setannya dibelenggu, tapi kok kemudian sebagian manusia itu malah jadi kayak setan. Jadi nggak ada bedanya antara sebelum Ramadan pas Ramadan. Ya, pas sebelum Ramadan ya rokokan di pinggir jalan, ngombe es teh, ya pas Ramadan juga sama gitu. Padahal nah untuk bilah ya profesinya cuman profesi-profesi yang tidak kemudian menunjukkan dia layak untuk menjadi hamba-hamba yang sombong. Jadi orang yang nggak mau beribadah itu kan orang sombong gitu. Nah, ini cuman mulung sampah, cuman buruh-buruh kasar gitu kan. Tapi ya itu ora poso, rokokan gitu kan. Tukang parkir. Ini bukan meremehkan profesinya, bukan. Maksudnya gini loh. Harusnya orang-orang seperti itu tuh punya sebab untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan malah kemelindi, kemeletes gitu. Ya, harusnya kan dia karena hamba Allah yang gampangannya dicoba tentang hidup di dunia, ya harusnya malah dia itu lebih dekat kepada Allah gitu loh. Beda orang kaya kalau sombong itu dia punya sebab itu kaya, orang sugih. Sampai ada kata-kata orang sugih bebas gitu kan. Biar mirip tuh kayak wong edan ya bebas gitu kan. Nah, tapi ini wis ra duwe gitu kan. Rokokan gitu. Ngombe es teh ning pinggir dalan gitu. Nah, hal seperti ini nih yang kemudian apa ya istilahnya? Miris gitu. Bahkan ketika kita ingatkan tuh malah nesu gitu kan. Diingatkan, Mas, poso-poso ngombe es teh mbok yo ning pinggir nang piye gitu kan, malah nesu. Gitu. Nah, maka inilah potret ya bagaimana kemudian ada memang minal jinnati wan nas. Ada orang-orang yang kemudian secara karakteristik tuh udah kayak setan gitu. Jadi kalau udah kayak gitu tuh setan tuh serah perlu bisiki kan dia otomatis sudah kayak setan. Nah, maka mau Ramadan mau nggak Ramadan ya sama aja gitu. Sebelum Ramadan suka nipu, pas Ramadan ya masih nipu ya ada. Sebelum Ramadan maling motor, gitu. Pas Ramadan malah maling mobil gitu. Hal-hal seperti ini yang kemudian minal jinnati wan nas ini benar-benar terjadi. Maka nggak usah kaget ya. Nanti kamu kalau baca hadis-hadis gini kemudian, oh ini Nabi nggak bener ya, buktinya masih ada orang jelek di jalan masih. Nah itu paling sedih itu kalau pulang pengajian itu, terus di lampu merah gitu, sebelah mbak-mbak pakai celana hot pants itu, aduh wis angel jago. Ya jadi Ramadan gitu kan, ya bahkan belok ke arah masjid yang sama yang saya mau ngisi pengajian coba. Maka hal seperti ini ya kondisi-kondisi yang tadi itu saya bilang minal jinnati wan nas. Jadi setan pun juga udah nggak perlu bisikin orang-orang seperti itu karena ya dia udah bertahun-tahun gitu menjadi temannya setan gitu. Ya, nanti kalau ada aulia Allah, waliullah, hizbullah, nanti ada hizbus syaiton, ada wali-wali setan itu. Nah ya orang-orang seperti itu ya wali-wali setan itu tadi karena dia sudah nggak perlu dibisiki gitu. Dia sudah mengikuti apa yang diprogram sama setan itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Gitu. Jadi Ramadan itu harus beda gitu. Kemudian lillahi fihi lailah khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang kemudian diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia tidak terhalang dari kebaikannya. Bahkan nanti dijelaskan oleh sebagian ulama itu terhalang dari kebaikannya setelah bulan Ramadan. Artinya gini loh, kalau kamu nggak bisa mendapatkan kebaikan di Ramadan, kamu nggak bisa menikmati Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa, kamu nggak bisa kemudian enjoy di bulan Ramadan, 11 bulan kemudian, insya Allah kamu ini termasuk orang-orang yang rugi.
kamu akan sumpah menjalani hidup. Nah, makanya kalau kita paham benar di Indonesia ini sudah ketemu Ramadan berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan kali sejak merdeka. Ini udah kemerdekaan keberapa ini ya? 70 berapa? Atau 80? IP itu lagi. PPKN untuk piro tadi? Berapa Mas Eko? Eh? Berapa Mbak? Enggak. Mau punjul nek 73. Piro sampai wah iki ora nek sing ngerti piye? Yang nasionalis yang mana ini? Lihat di Google dulu 70 berapa? 6 lebih ya. Ini udah 2024 ya. Berarti 7 berapa itu? Boleh ini Google itu. HUT ke berapa gitu kan. 79 loh ya. Kira ya? 45, 79 gitu. Coba cari dulu. Biar nggak diprotes orang ya. Ya, 79 toh. Berarti kan kalau sejak merdeka itu kan udah 79 kali Ramadan. Tapi kenapa kita masih dapati orang-orang aneh-aneh di Indonesia gitu? Banyak orang korupsi, banyak orang sodomi, banyak orang jadi banci, banyak orang bahkan pembunuhan sekarang lebih ekstrim, mutilasi. Karena tadi loh, mereka itu ya saudara-saudara kita sama muslim itu nggak merasakan nikmatnya Ramadan. Bahkan saya pernah ceritakan di sini kan, saya ngisi di penjara, salah satu penjara transit sebelum dipindah ke penjara LP Solo itu kan. Itu di salah satu kabupaten di Solo Raya itu kapasitasnya 30-an, semuanya Islam semua, anak-anak muda Islam-Islam. Nah, maka yang harus kita pahami adalah kita harus paham Ramadan ini bulan spesial, makanya Nabi bergembira, para sahabat bergembira, nah kita harus bergembira dan berusaha mencari. Nah, makanya kita miris ya Ramadan itu masjid-masjidnya anak mudanya sepi, tapi ada nonton bareng Indonesia lawan mana itu, ya toh, sepanjang jalan dari depan Balai Kota Solo sampai Geladak penuh anak muda. Silo di situ bukan pengajian, tapi nonton bola. Apakah nggak boleh? Boleh, cuman ya kalau pas tepati waktu-waktu ibadah yang mending ibadah dulu gitu. Nonton bola itu hukumnya mubah, tapi kalau bertemu dengan ibadah lalu kemudian mengutamakan bola ya ini salah. Allah Ta'ala. Kemudian, wahai sekalian hamba Allah, satu, beliau mengatakan menulis kitab ini, bergembiralah dengan masuknya bulan Ramadan dan perhatikanlah puasanya. Cek puasamu, karena puasa di situ adalah kewajiban. Jadi jangan sampai nggak puasa, ngaku Islam nggak puasa, jangan sampai. Ya, kecuali kita ada kesulitan. Ya. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh gitu loh. Dari mulai dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sampai Allah pun berharap dengan kita berpuasa la'allakum tattaqun biar kamu jadi hamba yang bertakwa. Dan Allah tegaskan perintahnya faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu hadir di negeri di mana kamu tinggal, di mana bulan itu dilihat, maka berpuasalah. Dan karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata tentang rukun Islam, bahwasanya bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Di situ rukun Islam. Islammu ya menjadi benar, menjadi hanif, menjadi utuh ketika puasa kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bergembira? Karena pada bulan Ramadan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu pintu-pintu langit dibuka di dalamnya, maka penulis mengatakan bersegeralah menuju setiap ketaatan kepada Allah. Apa aja gitu. Makanya tadi di awal saya bilang mau baca Quran silakan, sholat silakan, taraweh silakan, tahajud silakan, dan nggak usah mau mikir wah nanti aku nih baca Quran nanti nggak riak sama temen gitu. Salah seorang ustadz gitu kan yang ilmunya saya ambil itu beliau mengatakan justru ketika kita tidak jadi ibadah karena takut riak itu adalah riak dalam makna yang terbalik. Jadi riak itu tidak cuman kemudian kita sudah beribadah tapi pengen dipuji orang, tapi kita nggak jadi ibadah karena kita takut
riya, lah itu juga bagian dari riya gitu. Jadi tetap aja kamu baca Quran aja gitu. Nggak usah kemudian mikir nanti jadi riya, ini pokoknya biasa aja gitu. Karena kalau nggak dilatih, ya kita itu akan terus sungkan akhirnya. Nah, orang nggak ibadah sekalian malah. Akhirnya ada orang sungkan sholat karena temannya nggak sholat, gitu kan. Sungkan puasa karena temannya nggak puasa. Ini makanya kebalik-balik karena ngikuti kata-kata setan tadi untuk tidak beribadah, tidak khawatir riya. Justru ibadah aja, nggak usah khawatir. Nah, maka bersegeralah pada ketaatan dan lakukanlah segala perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan futiha abwabul jannah." Ya, jadi kalau tadi futiha abwabus sama, maka di sini futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Dan bersegeralah dalam setiap perkara yang menjadi sebab Allah merahmati Anda. Apa aja. Allah senang kita di masjid, mangkat. Allah senang kita sholat, mangkat. Allah senang kita zikir, lakukan. Allah senang kita puasa, silakan. Allah senang kita berdoa, doalah yang sebanyak-banyaknya. Allah senang kita berbakti sama orang tua, berbaktilah, gitu kan. Maka berdasarkan hal itu, kenapa? Karena pintu-pintu rahmat dibuka. Makanya kalau ada anak kurang ajar sama orang tua di bulan Ramadan, ini aneh loh. Apakah kamu nggak dapat rahmat dari Allah? Kalau kemudian ada seorang istri yang durhaka sama suaminya di bulan Ramadan, loh, apakah kamu nggak dapat rahmat Allah di bulan Ramadan? Kalau ada orang yang kemudian malah mendolimi orang lain di bulan Ramadan, loh, apakah kamu nggak kecipratan rahmat di bulan Ramadan? Kan rugi gitu. Wong kalau ada bagi-bagi raskin aja kita pengen dapat gitu kan. Kenapa ini bagi-bagi rahmat kok kita nggak dapat gitu kan? Nah, harusnya kita introspeksi. Orang tuh kalau bagi-bagi duit itu kan nggak dapatnya mempertanyakan, kok bisa saya nggak dapat kan gitu? Kok bisa? Bahasannya kan itu. Maka ketika kita nggak mendapatkan rahmat Allah, kok kita kemudian nggak asik dalam beribadah, kok kita kemudian lebih senang bermaksiat, gitu, melakukan hal-hal yang sia-sia, gitu, nonton-nonton yang enggak gitu. Maka kita harusnya kemudian bertanya, ada apa dengan saya di bulan Ramadan ini? Ya, solusinya banyak-banyak istighfar lah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Rasul Ramadan, futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabut jahannam." Ketika bulan Ramadan dibukalah pintu rahmat dan kemudian ditutuplah pintu neraka, wasul silati syayatin, dan kemudian dibelenggulah para setan-setan. Kemudian yang ketiga kata beliau, waspadalah terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan karena ini adalah jalan menuju jahanam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futiha abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Jadi harusnya orang itu kemudian menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Kok Ramadan cek dangdutan, Ramadan cek karaokean, Ramadan cek mabuk-mabukan gitu kan. Maka hati-hati itu, hati-hati. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan bersungguh-sungguhlah dalam mencari malam Lailatul Qadar pada ganjilnya 10 hari yang terakhir dan jangan lalai dari hal itu. Maka jika Anda bertepatan dengan malam di atas kebaikan, maka Anda akan beruntung dengan kebaikan yang besar. Namun jika Anda diharamkan darinya, maka sesungguhnya Anda telah terharamkan dari kebaikan yang banyak. Jadi kalau 1000 bulan itu setara 83 tahun, sedangkan umur kita itu cuma 60-70, berarti ketika kita dapat satu kali Lailatul Qadar, maka ketika kita mati, misalnya di umur 50, maka seolah-olah kita ketambahan 80 tahun, berarti 130 tahun. Maka kalau kemudian kita nggak mendapatkan malam itu, ya rugi. Gitu. Makanya mumpung ini belum masuk di 10 malam terakhir, ya, persiapkan fisiknya, persiapkan agendanya, acaranya, gitu loh. Oh nanti 10 malam terakhir saya mau di mana gitu. Nah, Baitul Amin kan kayaknya ada yang mulai tuh orang masih kok. Nah, jadi kalau taraweh, selesai taraweh, pulang, tidur, gitu. Terus nanti ikut itu qiyamul lail sampai menjelang subuh. Maka kalau kamu lakukan itu rutin, ya, walaupun kamu nggak itikaf, gitu, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi cari agendanya. Oh saya kan wanita, saya harus di rumah. Ya dilakukan di rumah. Sholat aja di rumah, baca Quran, wirid. Ya, tapi ngantuk, senderan sambil wirid. Barangkali nanti sambil senderan kita tertidur, maka disitulah kemudian insya Allah terhitung kita beribadah dalam posisi tertidur. Tapi kalau jika bantal ngelekar, terus dongo, bismika Allahumma ayam, bismika amut, ya maka ya, berarti itu niatnya tidur gitu. Maka wallahu alam dapat apa enggak. Maka berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata tatkala Ramadan hadir, Rasulullah SAW bersabda,
Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan puasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu fihi asyayatin, dan kemudian dibelenggu itu setan-setan. Fihi lailatun, di dalamnya ada sebuah malam. Khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, maka siapa yang kemudian diharamkan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan mendapat kebaikannya. Ya. Kemudian beliau menasihati yang kelima, jika bulan Ramadan telah masuk, maka beritakanlah berita gembira kepada kaum muslimin akan masuknya bulan tersebut, sebagaimana Nabi SAW telah memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan tersebut. Beliau memberitakan berita gembira tersebut kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan selain mereka, dan jadilah Anda termasuk orang-orang yang memberikan kabar gembira terhadap segala kebaikan, maka jangan menjadi orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Maka ini loh yang saya bilang, kenapa kultum di bulan Ramadan itu nggak perlu dimasukkan dalam kategori bid'ah, karena itu momen untuk kemudian menggembirakan orang, menceritakan tentang keutamaan Ramadan gitu. Tapi ya nggak usah diyakini itu bagian dari tarawih gitu. Kalau memang diyakini bagian dari tarawih, nggak sah tarawih kalau nggak ada kultum, ya itu bid'ah memang. Tapi kita nggak sampai level itu gitu loh. Kita lebih kepada pengen sharing gitu. Kan nggak, sekarang kan nggak kayak dulu. Orang dulu tuh kalau dikasih tahu yang baik-baik itu senang. Sekarang coba kamu tiba-tiba ada orang lewat kasih tahu, wih Ramadan bulan yang gini ya, belum tentu dia mendengarin. Tapi begitu kita ada di atas mimbar, kita ada di depan kaum muslimin, maka insya Allah mereka akan mendengarkan. Walaupun dia jabatannya lurah, ya dia akan dengarkan walaupun dia seorang pejabat. Gitu. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, yassiru wala tu'assiru, mudah-mudahkan, jangan kamu sulit-sulitkan orang. Gitu. Beragama itu yang mudah, jangan dibikin sulit. Sholawatan itu mudah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina, mudah. Nggak perlu nyewa orjen, nggak perlu bayar puluhan juta, ratusan juta, nggak perlu jingkrak-jingkrak, nggak perlu nyewa biduan gitu kan. Cukup kamu duduk manis, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu udah sholawatan. Wabasyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira dan jangan kamu buat orang lari gitu. Ya. Gimana Ramadan? Jangan kewes. Pokoknya kita harus bergembira dengan Ramadan. Orang senang itu. Gimana Ramadan? Enak, poso, luwe, ngelak, anyel, sebel, raiso ngerokok, raiso mancing, raiso ini, raiso ngono. Alah, akhirnya orang malas puasa. Maka kalau itu sampai kita ucapkan dan orang nggak puasa karena ucapan kita, nah kita untuk dosa. Sebaliknya, kalau kita kemudian mengabarkan yang baik-baik lalu orang kemudian bersemangat dalam Ramadan, maka insya Allah kita dapat. Yang keenam, selalulah menuju kepada kebaikan, dan pada bulan Ramadan menghadaplah kepada segala kebaikan dengan melakukannya, memperbanyaknya, serta meninggalkan segala keburukan dan dosa-dosa di dalamnya. Mudah-mudahan Allah membebaskan Anda, kita semua dari api neraka, dan hendaknya yang demikian itu bersegeranya Anda sejak awal malam Ramadan. Jadi mumpung masih ada Ramadan, ayo kita gaskan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, dia berkata, Rasulullah bersabda, jika telah ada pada awal malam bulan Ramadan, dibelenggulah setan-setan dan kejahatan bangsa jin, ditutuplah pintu-pintu api neraka, maka tidaklah dibuka darinya satu pintu pun, dan dibukalah pintu-pintu surga, maka tidaklah ditutup darinya satu pintu pun, dan menyerulah seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, ya menghadaplah itu, akbil, wahya baghiyal syarr, dan wahai para pencari keburukan, gitu kan, aksir, batasilah, mandeko lereno, gitu loh. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan demikian itu kullalailah, setiap malam. Ya, jadi di sini jelas sekali semua pintu-pintu kebaikan itu terbuka, masa kita nggak jadi orang baik, rugi. Yang ketujuh, jika Anda termasuk pelaku kebaikan yang bersegera kepadanya dalam bulan Ramadan, maka bergembiralah dengan segenap kebaikan. Karena hadis Arfahah radhiyallahu anhu dari seorang laki-laki dari para sahabat Nabi SAW, dan Nabi SAW bahwasanya dia pernah menyebut Ramadan, maka beliau bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Di dalamnya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, wa tusaffatu fihi asyayatin, dan setan-setan
ikat, wa yunadi fihi munadin kulla lailah, dan setiap malam ada penyeru, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, sini-sini, ayo gitu kan. Ayo, jangan nanti-nanti. Wa ya baghiyal syarr, dan kepada orang-orang yang mencari keburukan, aksir, mandek, leren, berhenti, hatta yang qodiya Ramadan. Itu setiap hari sampai Ramadan berakhir. Jadi kalau ada malaikat-malaikat yang nyeru kayak gitu kok kemudian kita nggak kepanggil, nah rugi.